warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Onbeat Jember, channel yang akan mengulas atau berbagi kisah tentang dunia perojonan. Oke, kali ini saya pribadi dan teman saya, beliau selaku ketua komunitas Onbeat Jember, akan berbagi kisah yang haru juga sekaligus membahagiakan, karena ada salah satu rekan kami yang sempat bikin podcast di konten kami sebelumnya, yang mana beliau mencari seorang ayahnya yang sudah 34 tahun beliau tidak bertemu. Jadi mulai sejak di dalam kandungan beliau tidak bertemu dengan ayahnya. Dan alhamdulillah minggu-minggu kemarin, kurang lebih 1 mingguan lah, beliau sudah bertemu dengan ayahnya, tepatnya di daerah Kalimantan. Saya pribadi kurang paham letak daerah ayahnya tinggal itu di mana. Cuman di sini saya mau bertanya langsung dengan ketua komunitas Onbeat yang sedikit tahu informasi tentang perjalanan Mas Hamzah ini mencari seorang ayahnya atau mencari orang tuanya di Kalimantan. Mungkin kita sapa dulu ketua komunitas Onbeat Jember, yakni Bapak atau Mas Agus Sujahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Gini, Mas, kemarin kan sempat viral salah satu driver ojek online di Jember, yakni Mas Hamzah, yang kemarin melakukan perjalanan mencari ayahnya di Kalimantan dan alhamdulillah membuahkan hasil. Kalau saya lihat dari perjalanan Mas Hamzah ini, awalnya kan berbagi kisah atau berbagi cerita di konten atau channel ini. Kalau tidak salah 3 tahun yang lalu kurang lebih. Iya, 3 tahun yang lalu. Itu awalnya gimana, Mas? Beliau itu kok bisa langsung cerita mencari seorang ayahnya ke rekan-rekan teman-teman seperjuangan itu? Awalnya seperti apa? Saya sama Bang Hamzah itu kan sebenarnya dulu satu komunitas yang ada di bawah naungan driver Arongan. Jadi karena satu komunitas, saya sama Bang Hamzah itu dalam satu base campnya sama. Jadi setiap hari ketemu, setiap hari kerjanya sama, kita sama-sama ojol, sering berbagi cerita. Ya akhirnya Bang Hamzah cerita masalah rasa kangennya untuk bertemu dengan ayahnya. Dan pada waktu itu kan sempat dibikin podcast itu, Mas. Iya. Ini saya mau klarifikasi. Yang waktu pertama kali ketemu atau ada menginformasikan orang tuanya atau ayahnya Mas Hamzah di Kalimantan itu melalui Mas Agus sendiri selaku anggaplah pemilik channel Onbeat Jember ini, atau memang ada informasi dari luar, di luar podcast yang sudah di-record kemarin? Sebenarnya gini, Mas, saya sama Bang Hamzah itu kan selain memang satu komunitas, sering ketemu juga. Rumah Bang Hamzah memang nggak terlalu jauh dari rumah, anggapannya bisa dikatakan tetangga lah, tetangga jauh gitu loh. Jadi udah akrab sama Bang Hamzah. Jadi memang dulu saya sama Bang Hamzah suka berbagi cerita, saling berbagi cerita. Di suatu kesempatan memang Bang Hamzah itu cerita ke saya, Bang, sebenarnya aku kangen sama ayah. Cerita udah 34 tahun dari aku masih dalam kandungan, belum ketemu atau tidak tahu rupa ayahku itu seperti apa. Terus Bang Hamzah cerita kalau ayahnya itu, kalau dari cerita dari ibunya, ada di daerah Kalimantan Selatan, seperti itu. Jadi saya berinisiatif, Mas,
Jadi berinisiatif, saya sebelumnya kan memang udah punya channel YouTube ini. Channel YouTube Onbeat Jember, tapi sebelumnya memang bernama Driver Arongan sebelum jadi sebelum Onbeat. Jadi berinisiatif, saya minta izin ke Bang Hamzah kalau cerita hidupnya ini ingin ketemu sama ayahnya ini mau dimasukkan ke channel kita, channel saya gitu loh. Jadi Bang Hamzah setuju. Jadi itulah kita buat podcast seperti inilah, itu 3 tahun yang lalu Mas. 3 tahun yang lalu. Pembuatan podcast itu istilahnya wawancara ke Mas Hamzah itu salah satu bentuk ikhtiar ya. Salah satu bentuk ikhtiar. Karena minimnya informasi kan. Minimnya informasi. Kira-kira berapa tahun Mas Hamzah itu Mas tidak bertemu dengan ayahnya? Kalau dari informasi dari Mas Hamzah sendiri. Sesuai cerita, memang dari lahir anggapannya Bang Hamzah memang tidak tahu rupa sosok ayahnya dari lahir. Cerita memang tidak sampai detik ini anggapannya kemarin ketemu itu memang baru kemarin yang ketemu. Jadi petunjuk seperti foto itu nggak ada? Nggak ada, nihil memang nggak ada sama sekali. Cuman ya keluhnya sedikit itu memang alamatnya aja. Alamatnya aja. Kalau boleh tahu Kalimantan mana itu? Kalau dari ceritanya Bang Hamzah dulu memang di Tanah Merah, Awayan, Kalimantan Selatan. Tapi kalau petunjuk realnya itu Bang Hamzah memang tidak tahu pasti. Terus Mas Hamzah ini nekat pergi ke Kalimantan karena dia satu sudah dapat informasi keberadaan ayahnya, kedua karena dia hanya sekedar nekat nih Mas. Yang penting saya nyampe dulu nih di Kalimantan, entah saya ketemu atau tidak ketemu, yang penting saya berangkat dulu ke Kalimantan tempat ayah saya tinggal, atau memang sebelumnya ada informasi? Sebelum berangkat itu memang ada informasi. Jadi ada teman kita sesama driver ojol. Sebelumnya saya terima kasih kepada Mbak Desi yang kemarin waktu podcast sama Mbak Hamzah jadi host lah. Jadi host Mbak Desi. Jadi ceritanya gini, ada teman ojol kita udah lama kerja di Banjarmasin, asli orang Jember, sekarang jadi driver ojol di Jember juga, balik ke Jember jadi driver ojol. Jadi tidak sengaja memang lihat video di YouTube di channel kita yang ini, yang podcast sebelumnya, yang 3 tahun yang lalu itu. Jadi dia namanya Bang Dian. Terima kasih Bang Dian atas bantuannya. Bang Dian berinisiatif untuk mencari keberadaan Bang Hamzah. Jadi asal muasalnya itu. Jadi Bang Dian setelah mencari Bang Hamzah ketemu, saling telepon. Jadi berinisiatif untuk mengajak Bang Hamzah untuk berangkat ke Kalimantan. Berarti bareng sama Bang Dian itu? Bareng sama Bang Dian. Bang Dian ini profesinya sebagai driver atau? Driver ojol di Jember. Tapi udah lama. Asli Jember memang. Asli Jember. Tapi udah lama dia bekerja di Kalimantan. Infonya seperti itu. Lalu Mas Dian ini kan bareng-bareng sama Mas Hamzah ke Kalimantan. Tentunya dengan sedikit informasi juga. Artinya ketika sampai di Kalimantan, mencari informasi yang lebih detail itu melalui siapa? Menurut informasi dari Bang Hamzah sendiri, melalui WA yang berhubungan dengan saya. Maksudnya tetap komunikasi dengan saya kan, Bang Hamzah itu. Jadi nyampe di sana Bang Hamzah itu atas bantuannya Bang Dian tergabung dalam komunitas ojol. Ojol itu komunitas DGX sendiri itu driver garis keras, singkatan dari itu. Jadi melalui komunitas itu teman-teman di sana bantu share melalui Facebook, daerah sana share melalui WA, dibantu lah. Dan alhamdulillahnya setelah sering share, ada
informasi. Ada informasi dari keluarga ayahnya Bang Hamzah sendiri itu telepon ke Bang Hamzah. Jadi pertama kali Mas Hamzah itu ke Kalimantan, dia ini sebenarnya tidak langsung bertemu dengan ayahnya kan, seperti itu? Tidak. Ya. Tapi mungkin diam di satu tempat, sambil cari informasi di sana. Saya kira beliau itu berangkat dari Jember, beliau sudah ada informasi kalau ayahnya tinggal di sini nih. Tidak seperti itu ya? Enggak, kalau titik lokasi yang akurat maksudnya rumahnya ayahnya enggak, masih belum tahu Bang Hamzah, belum tahu. Jadi memang niatnya Bang Hamzah ke sana itu sambil mencari keberadaan ayahnya, dia memang mau kerja sebagai ojol juga di Kalimantan. Rencananya memang yang disampaikan ke saya, memang Bang Hamzah itu memang menargetkan dalam 3 bulan. Jadi 3 bulan ketemu sama ayahnya, Bang Hamzah sendiri itu mau balik ke Jawa, ke Jember. Dan setelah ketemu sama ayahnya, tempat tinggal ayahnya ini sesuai sepengetahuan Mas Hamzah, kalau tinggalnya itu di Kalimantan Selatan, Tanah Merah. Iya. Pas itu berarti ya? Iya, kalau acara-acaranya memang itu Tanah Merah, Awayan, Kalimantan Selatan. Apa menurut Ketum sendiri atau perasaan Ketum nih? Karena sebelumnya kan podcastnya dari channel ini, gimana tanggapan Ketum atau kesannya Ketum bisa istilahnya sedikit membantu lah, ya, informasi ke orang luar bahwasannya Mas Hamzah ini lagi sedang mencari seorang ayahnya, dan alhamdulillah banyak yang merespon dari luar, termasuk salah satunya Mas Dian, kemudian membantu Mas Hamzah sendiri. Bagaimana kesannya Ketum ini? Kalau saya sih bahagia itu maksudnya bahagia juga sedih. Maksudnya sedihnya itu saya kemarin sempat meneteskan air mata, jujur. Memang Bang Hamzah waktu mau berangkat ke Kalimantan itu ngasih clue-nya aja maksudnya ke saya. Itu via VN, voice note, memang udah nangis dia. Jadi saya ikutan nangis. Kemarin pas waktu nyampe ketemu sama ayahnya, dikasih videonya dikirim ke saya, memang nggak kerasa, maksudnya air mata juga jatuh gitu. Kalau masalah itu tadi anggapannya video kami yang sebelumnya memberi manfaat, maksudnya sampai ketemu sama ayahnya, itu ya bersyukur lah Mas. Setidaknya meskipun video itu 3 tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu, yang penting ada dampaknya, happy endingnya lah, finalnya bisa ketemu sama ayahnya gitu loh. Terus Mas Hamzah sekarang ada di mana? Masih di Kalimantan? Masih di Kalimantan Mas. Barusan beliau nelpon saya. Jadi Bang Hamzah itu ke Kalimantan, itu ikut Bang Dian. Itu di sana rencananya memang 3 bulan kan. Jadi beliau sama driver ojol lain itu ikut driver ojol lain kontrak rumah, tinggal di kontrakan di daerah Banjarbaru sampai sekarang. Banjarbaru. Jadi ceritanya Bang Hamzah itu, kalau dari kontrakannya tempat dia mangkal anggapannya yang sekarang, itu dari sana ke rumah ayahnya itu sekitar perjalanan 4-5 jam kemarin. Jadi kemarin setelah ketemu sama ayahnya di sana, jadi nginep 1 hari, barusan nelpon saya, nginep 1 malam. Sekarang karena ada alhamdulillah katanya ada kelompok atau TV yang mau ngeliput katanya barusan, jadi harus pulang ke kontrakan. Ada yang mau tanya-tanya lah. Jadi setelah ketemu Mas Hamzah ini sudah bukan sudah nggak diam di kontrak, tapi sempat bermalam di rumah orang tuanya. Sempat bermalam atau menginap di rumah orang tuanya. Oke, terakhir nih Mas Agus, kira-kira Mas Hamzah itu berapa lama lagi di Kalimantan? Soalnya saya pribadi atau
Mungkin juga jenengan ingin ngobrol-ngobrol bareng sama beliau ini. Pasti itu. Ditunggu pulangnya itu pasti. Iya. Kira-kira berapa lama Mas Hamzah mau pulang ke Jawa lagi? Yang pertama maksudnya yang disampaikan ke saya itu kan rencana awalnya 3 bulan Mas. Ketemu sama ayahnya itu 3 bulan beliau balik lagi ke Jember. Tapi tadi sempat nelpon saya, memang karena udah maksudnya cepat ketemu sama ayahnya, jadi beliau memang pengen cepat-cepat pulang ke Jember. Tapi memang masalahnya sekarang itu beliau masih cari ongkos. Mohon maaf, di sini beliau itu punya anak istri Mas. Di Jember sendiri punya anak istri, anaknya 2 anak istri juga. Jadi beliau memang kemarin berangkatnya pakai uang pas-pasan, setahu saya seperti itu. Jadi sekarang beliau masih mau kerja di sana dulu sebagai ojol untuk mengumpulkan ongkos untuk pulang. Oke nih, yang terakhir mungkin ada pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan ke rekan-rekan atau teman-teman yang di luar sana oleh Mas Agus sendiri. Tentunya rasa terima kasih ya Mas ya. Terima kasih itu saya sampaikan kepada semua orang yang bersangkutan untuk membantu proses pencarian ayah dari Mas Hamzah. Dari awal anggapannya ke Mbak Desi yang kemarin jadi host, Mas Dian yang mengantarkan Kalimantan, juga yang membantu di daerah Kalimantan sana, dari gabungan relawan dari DGX, juga ada dari Rapi, ada juga dari Tagana HST dan relawan pemadam kebakaran HST, juga aparatur pemerintah di sana, PMI juga. Jadi semua yang telah membantu saya dari perwakilan Jember berterima kasih banyak. Itu saja. Itu saja, Bang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.